Jadi kalau kita diaudit nanti itu ada beberapa hal yang sebagai auditor harus pastikan. Yang diaudit itu jelas siapa, ada orangnya, ya kan? Dan jumlahnya juga mencukupi, jangan sampai auditornya 5, auditinya cuma 1, ya kan? 2 jam itu cuma audit dia aja. Jadi akhirnya yang nggak sesuai gitu. Termasuk tim auditornya, termasuk logistiknya auditor, ya kan? Kalau auditnya harus di kampus 2, harus tahu dulu kita kumpul di mana. Kalau di kampus 1, dari kampus 1 kampus 2 itu perlu kendarankah untuk bawa ke sana? Setelah selesai, apakah kita perlu bawa pulang lagi kampus 1 gimana? Gitu. Kayak ini sepele Bapak Ibu, tapi ini bisa mempengaruhi moodnya auditor. Saya pernah itu Bapak Ibu, saya pernah ngaudit ke Masamba, Sulawesi. Saya itu nggak, selama hidup saya nggak pernah ke Masamba itu gimana. Ternyata dari sana itu naik pesawat dulu ke Makassar, naik ke Kendari, dari Kendari ke Pelabuhan Bau-Bau, naik kapal dulu. Dari sana ke Masamba, dari kapal tadi ke kota dulu, tidur dulu semalam, besoknya dijemput lagi pakai dump truck malah. Dump truck sampai ke Masamba. Gitu. Kalau saya pertama nggak ngerti alur itu, stres kan saya, ya kan? Stres, ya kan? Capek semuanya. Akhirnya apa? Nanti auditnya bisa mempengaruhi mood kita itu. Kita menjadi auditor yang nggak objektif, wah ini semua ngeluh ya dan lain-lain. Nah, termasuk kalau saya dari Kendari dijemputkah sama sana, nggak jelas yang jemput siapa, masalah lagi. Ini sama ini, Bapak dari kampus 1, kampus 2 tuh nggak jelas naik apa, ya kan? Waktunya kita nggak ribut, nggak ngaudit tapi ribut transportasi. Setelah kanan-kanan kayaknya dapat dengan gondok ya, gondok dengan kesel. Nanti sampai sana ngaudit kita kebawa kesel kita itu, ya kan? Jadi auditor pasti, jadi pastikan semua itu clear ya, non teknis itu. Saya bilang logistik dan infrastruktur, ya kan? Misalkan kalau ke kampus 2, nanti siangnya makan apa? Dikasih makan enggak ya gitu. Akhirnya nggak dikasih makan, lapar ya. Lapar akhirnya ngauditnya ngamuk-ngamuk karena lapar ya, misalkan. Ya, gitu. Oke, ini kira-kira. Ya. Terus kalau yang auditor ini nggak punya kompetensi di bidang audit, masalah lagi itu. Ya, masalah lagi. Bapak Ibu kan ambulan tadi ada ambulan transportasi, ada ambulan eksekusi. Kalau eksekusi berarti prediksi semakin sering audit, semakin tajam di auditnya, ya kan? Tetapi kalau jam terbang sama pelatihannya aja belum cukup, ya kan? Saya pernah contoh gini, saya pernah ada auditor saya yang masih muda, ya kan? Dia bukan akademisi, kemudian dari badan seleksi sebelumnya lama itu, terus dia ngaudit perguruan tinggi,
Dia mengauditnya nggak pakai etika. Jadi memanggil profesor atau dekan itu dengan kata Anda, padahal dia masih muda itu. Masih muda, manggil profesor misalkan. Jadi gini, bagaimana Anda melakukan ini? Wah, itu kalau di akademisi itu udah nggak sopan itu kan ya. Sudah manggilnya bukan bapak atau ibu, panggil Anda, tidak lagi memanggil profesor ya. Ya kan? Akan mempengaruhi loh itu. Kelihatannya sepele tapi mempengaruhi, ya kan? Saya pernah teman auditor saya itu bilang gini. Jadi Bapak bekerja selama 30 tahun di UIN Jambi ini cuma gini tok aja karya Bapak. Itu kan nggak enak ngomong begitu tuh. Jadi hati-hati dengan ucapan, ya kan. Dengan mainin body language juga bisa, hati-hati body language ya. Dengan ketawa kecil itu seakan menghina itu kan. Itu hati-hati. Ini di atribut ini, ya. Jadi atribut. Jadi auditor itu tidak hanya knowledge saja, tapi apa? Atribut juga berpengaruh. Termasuk integrity. Integrity itu apa? Bapak Ibu, audit AMI ini tujuannya apa? Bagaimana membuat UIN Jambi ini lari integritas. Jangan jadikan arena balas dendam. Ternyata banyak temuan. Temuan tadi itu dibuat dipolitisasi ya. Bukan malah menjadi UIN bagus, tapi malah jadi chaos, jadi risau ya, krisis jadi akhirnya. Ya kan? Berarti seorang auditor itu adalah integrity dia. Dia harus punya integritas. Bagaimana benar-benar audit kita itu memberi kebaikan bagi yang mau diaudit, ya kan? Nah, sehingga di sini peranan lead auditor itu kritikal banget ini. Jadi pada waktu audit nanti ada lead auditor, ada auditor ya. Bagaimana peranan dari seorang lead, ya kan? Dia manage semua audit tim. Jadi nanti pada waktu external auditor, saya datang tahun depan, yang saya audit tadi adalah lead-nya, bukan auditornya. Jadi saya datang tahun depan ke UIN Jambi, saya akan tanya ke Budian, ke ketua LPM. Kapankah dilakukan internal audit? Tanggal 18 sampai 22 November, Pak gitu. Oke. Saya bisa ketemu sama lead auditornya. Baru lead auditornya saya tanya apa? Saya tanya mengenai ini, klausul 92 ini. Ini saya tanya lead auditornya. Bagaimana seni? Ini adalah, tapi ini saya tanya lead auditornya nih. Ya kan? Jadi lead auditor yang akan ditanya ini, bagaimana? Ya. Di sini nih. Ya. Leader ya. Saya ngomong leader ini, saya kan banyak di rumah ini WFH ini ya. Ternyata setelah saya di rumah ini, leader rumah ini ternyata bukan saya ternyata. Ternyata leader rumah ini istri saya. Buktinya saya disuruh istri saya sekarang ini. Disuruh nyuci, suruh jemur. Kalau di kantor nggak ada yang berani suruh saya jemur. Gitu. Ini bapak-bapak juga gitu kayaknya. Kalau di rumah disuruh ibu-ibu ini kan ya. Jadi leadernya itu ibu-ibu, bapak-bapak itu istri. Ikatan suami takut istri. Saya itu ibu-ibu itu powernya bagus banget, luar biasa ibu-ibu ini. Ah, balik ke sini sekarang. Balik sini. Outdoor responsibility. Berarti orang itu apa? Timekeeping. Harus bagus ini. Manajemen waktunya. Auditor itu. Yang diaudit itu atau auditi yang namanya auditi ya. Auditi yang bagus itu apa? Bisa membuat auditor tidak bisa mengelola waktu. Wah, itu. Caranya gimana auditi? Buat aja auditor itu sibuk ya kan. Kalau perlu kasih makan, kasih apa, cerita yang lain ya. Sehingga auditornya itu 2 jam ngaudit, paling ngaudit cuma setengah jam. Yang 1,5 jam itu ngobrol. Ya kan, bicara apa. Saya pernah ngaudit itu, pernah ngecek internal audit itu, antara auditor sama yang diaudit itu hitung-hitungan tunjangan golden second. Jadi perusahaan itu ada kebijakan siapa yang mau pensiun dini silakan dengan tabelnya. Jadi saya lihat yang diaudit sama yang ngaudit itu nggak ngaudit, tapi ngitung-ngitung tabel dia. Kalau keluar dari situ dapat berapa gitu. Loh, ya kan. Berarti auditingnya berhasil membuat auditor itu sibuk sendiri ya kan. Nah, itu sah-sah saja. Jadi kalau sebagai audit saya audit nanti, Bapak Ibu berusaha
supaya saya 3 jam makannya ya, habis pakai memetu, ya kan. Leadership auditor penting itu, timekeeping dia, ya kan. Auditi yang berusaha untuk membuyarkan timekeepingnya auditor. Ini auditor. Sehingga mengapa sebelum mengaudit Bapak Ibu harus punya skenario, ya kan. Itu. Kemudian apa? Objektif dan ethical. Ya. Objektif harus sesuai sasaran. Ethical berarti apa? Ya jangan tentang auditor minta dibawain tas, minta di ini ya. Yang etis aja ya kan. Ya. Ini. Terus inform auditi semua proses. Auditor itu sosialisator, ya kan. Jadi Bapak Ibu juga menginformasikan kepada auditor, kepada yang diaudit, kenapa melakukan ini, kenapa ini. Jadi kita sosialisator juga, ya. Safeguard all dokumen. Jaga itu dokumennya yang kita audit jangan dirusak-rusak ya. Kita jaga, ya kan. Kemudian selalu menginformasikan kepada auditor kerahasiaan. Nah, Bapak Ibu yang 49 atau 50 auditor internal ini, Bapak Ibu tidak boleh ember ya, tidak boleh apa ya. Habis ngaudit cerita kemana-mana, tapi saya ngaudit ini, diceritain yang diaudit itu. Jaga kerahasiaan. Jadi seorang auditor yang profesional, dia akan diam aja, walaupun ditanyain sama teman-temannya. Kalau itu nggak hubungannya dengan audit ya. Jangan kita ngaudit di bagian X, kemudian kita nemuin sebuah kasus itu diomongin mana-mana ya, ya kan? Jangan, kita diam aja, ya kan? Seorang auditor itu adalah confidentiality-nya tinggi, ya kan? Nggak boleh ember. Support the team. Artinya apa? Kita mendukung audit yang lain. Artinya begini, kalau Bapak Ibu 3 auditor nanya, jangan sampai 3-3-nya itu nanyanya itu topiknya ganti-ganti. Jadi kalau si A nanya, yang 2 itu harus bertanya nyambung dengan topiknya si A. Jangan membuat topik baru dulu. Nanti auditinya bingung nanti, ya kan? Auditi yang bagus apa? Dia adu semua auditor itu. Kalau saya jadi auditi, saya adu tuh semua auditor 3 itu. Sehingga si auditor 3 itu bertanyanya nggak ngurut, ya kan? Nggak ngurut, akhirnya saya bingung, dia juga bingung kan ya. Akhirnya bubar auditnya, karena udah bingung itu. Si A nanyain X, saya jawabnya Y, si Y nyawain Z, saya jawabnya Y. Karena apa? Karena auditornya itu beribut pertanyaannya, ya kan? Jadi nggak mensupport dalam audit tim, ya kan? Dan jangan lupa auditor itu adalah jurnalis. Nanya, nulis. Jangan nanya doang, nanya terus nggak lupa nulis ya. Kalau lupa nulis, atau buat laporan bingung, apa ya saya laporkan ya gitu. Sehingga kalau bertanya, bertanyalah sesuatu yang jawabannya panjang. Jadi kalau bahasa lainnya 5W 1H. Why, who, what, where, gitu. Bagaimana. Jangan bertanya jawabannya itu adalah ya atau tidak. Itu namanya close question. Jadi kalau bertanya itu yang open question. Pertanyaan bagaimana melakukan ini. Nah sudah, nanti auditnya jawabnya panjang. Di situ Bapak Ibu nulis. Jangan pertanyaan close question. Ya kan? Close question itu apa? Ini benar kan? Benar atau salah? Gitu aja. Itu close question namanya. Yang jawabannya di audit apa? Ya tidak. Jadi Bapak Ibu tidak pertanyaannya panjang. Terakhirnya apa? Ya atau tidak? Gitu. Itu close question. Nanti yang audit bilang, oh iya Pak. Gitu aja sudah. Ya. Close question itu dilakukan untuk mengklarifikasi di akhir. Setelah kita open, nanti mengerucut, itu terakhirnya apa? Memastikan lagi, ya atau tidak. Ya. Prepare the audit report, ya. Sama auditor juga harus membuat report. Hati-hati, salah satu kelemahan auditor itu apa? Waktu sudah ngaudit, reportnya itu nggak ke-submit. Dan nanti timnya Budian akan teriak-teriak minta report, ya kan? Sehingga auditor internal jangan menunda report. Karena kalau Bapak Ibu tunda, nanti Bapak Ibu lupa, akhirnya reportnya ngarang. Ya kan, ngarang. Sehingga kalau bisa, waktu ngaudit, Bapak Ibu bertanya, waktu dia jawab, sekalian Bapak Ibu ketik di laptop. Sehingga kalau bisa setelah audit langsung kirim reportnya, sudah selesai kita.